Boleh dijelaskan Ibu, coaching itu apa sih Ibu? Ya, mangga Pak Asep. Jadi coaching itu kan sebetulnya salah satu bentuk model pengembangan kompetensi diri di mana dilakukan untuk menggali potensi dari coach kita dengan pendekatan obrolan yang sifatnya kemitraan, kemudian juga terstruktur. Pada dasarnya coaching ini adalah upaya untuk menggali potensi seseorang gitu Pak. Oke. Siapa sih sebetulnya Bu, kalau yang perlu di coach itu ya? Sebetulnya sih setiap orang juga perlu Pak. Perlu ya? Setiap Gitu ya? orang perlu, karena gini, kadangkala kita tidak menyadari atau orang tidak melihat bahwa seseorang itu punya potensi yang masih tersembunyi. Nah, dengan pendekatan coaching kita bisa membuka potensi yang tertutup tadi dari coaching kita. Jadi kalau mau melihat siapa yang perlu di coaching, pada umumnya adalah orang yang punya target ke masa depan. Ada sesuatu yang ingin dicapai di masa depan, kemudian diajak ngobrol untuk mengeluarkan potensi-potensinya sehingga tercapai targetnya. Oke. Nih saya dengar-dengar Ibu juga sudah suka memberikan coaching ya Bu ya, di instansi-instansi ya, terutama instansi pemerintahan. Biasanya yang diberikan materi coaching itu levelnya siapa aja tuh Bu ya, kalau di instansi pemerintahan selama ini sering Ibu berikan? Ya. Kalau untuk sebagai coachnya sendiri Pak, itu kami banyak meng-coach para ASN terutama yang muda-muda ya Pak ya. Betul. Para ASN muda. Nah itu pada level kita memberikan proses coaching gitu. Tapi kalau karena memang di ASN itu seorang atasan itu juga berperan sebagai coach Pak, sebagai atasan. Jadi ada coach yang memang dilaksanakan dalam konteks kinerja. Nah biasanya yang diberikan wawasan lah, pengetahuan tentang cara meng-coaching itu pada level eselon 3. Jadi untuk yang eselon 3 ini perlu ya, betul, punya skill coach ya. Betul, kalau sekarang dengan namanya pejabat administrator lah ya. Pejabat administrator, betul sekali ya. Dan ini mungkin nanti istilahnya dengan harapan kalau mereka sudah punya kemampuan coach sebagai coach ya, wah, itu mereka bisa meng-coach para bawahannya Bu ya. Betul sekali. Jadi supaya nanti prinsip coachingnya dapat Pak, dan bisa melakukan coaching terhadap bawahannya gitu. Paling tidak prinsip-prinsip dasarnya dulu deh gitu. Oke, baik. Di luar itu Bu, perlu nggak pelatihan tentang coaching ini di luar ASN yang selama ini sering Ibu berikan pelatihan, misalnya sekolah atau apa, perlu nggak kira-kira? Sebetulnya kan kalau pengawas sekolah, terus kepala sekolah kan itu masih ASN ya, yang di negeri itu. Kami berikan juga Pak bagi kepala sekolah dan pengawas. Kenapa? Betul. Karena kalau pengawas memang juga punya peran sebagai coaching. Betul. Kami berikan juga teknik sederhananya untuk meng-coaching seperti apa, supaya para pengawas itu bisa melakukan coaching kepada kepala sekolah dan guru-guru di wilayah binaannya. Kepala sekolah juga sama Pak, biasanya kami menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan keterampilan coaching supaya kepala sekolah bisa meng-coach guru-gurunya gitu. Jadi selain di dinas-dinas juga di sekolah memang diperlukan sih Pak. Kalau kita kan selama ini sering mendengar itu mentoring gitu ya, konseling, itu bedanya gimana tuh? Ini yang memang secara prinsip Pak ada beda-beda tipis antara coaching dengan mentoring ya. Betul. Kalau coaching itu coach itu tidak memberikan tugas, tidak memberikan arahan, tidak memberikan perintah Pak. Bahkan sebenarnya tidak memberikan solusi kalau coach itu. Tapi coach itu berperan untuk menggali. Oleh karena itu coach itu tugasnya memang menggali potensi dengan memberikan pertanyaan. Kalau mentoring itu memang ada proses transfer knowledge atau experience kepada yang dimentorinya, namanya mentee gitu. Titik bedanya di situ. Kalau yang lain-lainnya sama, itu ada komunikasinya, terstrukturnya sama. Tapi memang tujuannya, kalau yang coaching itu memang bertujuan untuk menggali potensi. Kalau mentoring itu seolah dalam tanda petik memberitahu kalau mentoring itu mengajarkan gitu. Betul. Ibu kalau boleh tahu ini minimal berapa lama nih kalau misalkan ada ya peserta atau instansi ya, organisasi yang pengen mendapat pelatihan tentang coaching dari Ibu ini, kira-kira waktunya perlu menyediakan berapa lama tuh? Tergantung ya Pak ya, tergantung fleksibilitas waktunya.
Tapi kalau memang ingin detail sampai ke praktek itu rata-rata antara 3 sampai 4 hari lah ya. 3 sampai 4 hari. Tapi kalau pengenalan dan tidak praktek sampai mendalam ya 2 hari juga cukup. Oke, berarti bagi kalau memang si audiens, si peserta atau klien atau organisasi ini mereka punya keterbatasan waktu, mungkin bisa dibagi-bagi gitu ya. Gitu artinya tidak sekali training langsung full 4 hari gitu ya. Misalkan bisa misalkan kita tiap hari Sabtu atau Sabtu Minggu gitu ya. Ya 1 minggu sekali, jadi bisa mungkin 4 hari itu kita bisa bagi menjadi 4 pekan kali Ibu ya. Bisa saja Pak, bisa saja skenario seperti begitu. Cuman memang nanti akan ada loss pemahaman dulu. Nah, saya takutnya ketika per hari Sabtu pemahaman yang hari Senin Sabtu sebelumnya agak terputus. Nah, kecuali kalau memang jaminannya ini pengetahuan yang awalnya itu tetap dia akan ingat terus. Gitu. Jadi efektifnya itu mereka menyediakan waktu 1 atau 2 hari lah gitu minimal. 2 hari ya. 2 hari. Karena gini. Pelatihan coaching ini kan butuh praktek Pak, butuh praktek, jadi nggak bisa hanya sekedar teori-teori gitu ya, butuh praktek. Nah kalau prakteknya misalkan teorinya hari Sabtu pertama, prakteknya di Sabtu kedua, takutnya nanti malah nggak nyambung gitu. Udah berapa lama Bu memberikan materi coaching ini? Sebetulnya sih memberikan materi ini semenjak mendapatkan sertifikasi ya Pak ya, meskipun sertifikasi kami kan tidak fokus sebagai seorang trainer coach Pak. Betul. Tapi karena memang ada tugas dari instansi. Sejak tahun 2021 Pak kalau tidak salah saya sudah memberikan materi ini. Tapi kalau untuk melakukan sesi coaching sendiri dari 2014 Pak. Udah sangat lama ya, hampir 9 tahun ya Bu ya. Pesertanya udah banyak ya Bu ya? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Jadi memang kami pada awalnya diminta untuk ikut pelatihan coaching dulu Pak. Itu tahun 2017 atau 16 saya lupa Pak, itu awalnya. Karena sejak 2014 memang kami diminta untuk menjadi coach. Betul. Semakin kesini kebutuhan saya pribadi memang harus meningkatkan pada yang profesional. Minimal peserta nih berapa Bu? Kalau sekali kegiatannya sekali event? Minimal idealnya Pak, idealnya kalau minimal sih mungkin enggak ini ya, bisa saja 10 gitu Pak. Tapi maksimalnya yang harus kita lihat Pak. Maksimalnya itu kalau satu kelas ideal untuk coaching antara 25 sampai 30. 30 ideal ya. Ideal. Jadi maksimal 30 orang. Karena kenapa nggak lebih dari 30? Susah diprakteknya nanti Pak. Udah banyak Bu yang merasakan manfaat dari coaching ini? Sepengetahuan Ibu gitu? Sepengetahuan saya sih ya sudah cukup banyak juga. Dan banyak yang mulai terutama di lingkungan pengawas dan kepala sekolah Pak. Banyak yang mulai menerapkan, dan ketika kita menerapkan masih ada kontak pribadi ke saya tentang tahapannya, tentang cara bertanyanya gitu. Betul. Jadi sudah mulai diterapkan. Tuh ya para kepala sekolah, pengawas nih ya, Anda harus punya kemampuan coaching Bu ya. Betul. Guna memberdayakan gitu ya. Betul ya, memberdayakan yang dipimpinnya terutama guru-guru. Nanti bisa turun temurun kan. Kalau misalkan si kepala sekolah dia punya pengawas nih, pengawas di atas kepala sekolah Bu ya. Betul. Nah dia bisa meng-coach kepala sekolah. Betul. Kalau kepala sekolah punya kekuatan coaching, dia bisa meng-coach guru-guru. Termasuk guru-guru kalau punya kemampuan coaching, dia bisa meng-coach siswa ya. Otomatis guru itu punya kewajiban itu Pak. Punya kewajiban itu. Sama dengan dosen juga punya kewajiban, punya peran sebagai coach bagi mahasiswanya gitu. Kalau menurut saya sih sama Pak, guru juga punya peran untuk menjadi coach bagi muridnya gitu, bagi siswanya. Ya, memang persoalan di bangsa kita ini ya Bu ya, banyak tuntutan dalam pekerjaan tapi kurang pembekalan dalam keterampilan gitu, sehingga akhirnya merasa kesulitan di dalam melaksanakan pekerjaannya. Dituntut memberdayakan bawahan, anak didik, namun tidak dibekali dengan keterampilan untuk memberdayakan ini, yaitu terutama coaching ini ya. Dan perlu dicatat Pak Asep, memberdayakan itu kan dalam konteks coaching bukan instruksi Pak. Betul. Ya, bukan mendirect, tapi si coachingnya sendiri yang nanti menyadari bahwa saya punya potensi gitu. Sehingga bisa memberdayakan dirinya sendiri juga. Menggali bukan menggurui sebetulnya. Bukan Pak.
Coaching itu menggali. Jadi coaching itu intinya adalah menggali potensi yang dimiliki oleh staf, oleh siswa, oleh mahasiswa dengan cara bertanya. Jika seorang atasan dia dalam sebuah posisi jabatan, dia harus memiliki berbagai keterampilan. Dia memiliki berbagai peran sebagai coach, sebagai mentor, sebagai edukator. Kalau di sekolah kan guru, kepala sekolah juga edukator, motivator. Nah, salah satunya ini sebagai coach itu memang perlu keterampilan. Gitu, apakah coach bisa menjadi mentor? Bisa jadi, Pak. Tapi tidak selalu coach itu mentor. Gitu. Tapi bisa jadi mentor. Ceritanya begini. Contohnya kepala sekolah. Ketika kepala sekolah berperan sebagai coach, dia melaksanakan proses coachingnya berdasarkan pada prinsip-prinsip coaching. Nah, nanti ketika dia memang menjadi mentor, prinsip mentor yang dipakainya mentoringnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan ini sebuah materi yang sangat bagus sekali ya untuk Anda yang ingin meningkatkan produktivitas, terutama Bu ya. Betul. Produktivitas di tempat kerjanya atau di organisasinya. Sekarang coaching itu sudah ditetapkan sebagai salah satu bentuk pengembangan kompetensi. Untuk pengembangan kompetensi salah satunya adalah dengan coaching. Nah, karena ini menjadi salah satu bentuk pengembangan kompetensi, maka memang bagi sebagian orang harus tahu cara mengcoaching gitu Pak. Gitu. Kan sama halnya ketika seseorang menjadi pengajar atau widya suara harus tahu cara ngajar. Betul. Gitu. Oke, baik. Ya, harus dimiliki kompetensi ini. Iya, betul. Dan ini sebetulnya ada ilmunya, Bu ya. Ilmunya. Ada ilmunya, dan Ibu sudah tersertifikasi ya. BNSP juga, Bu ya. BNSP dengan TUK ESG, Pak. Oke, luar biasa. Nah, itu seputar coaching. Mudah-mudahan kapan-kapan Bu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kompetensi yang lain. Selain coaching, Ibu ada kompetensi apa lagi nih Bu yang bisa ditrainingkan ke peserta? Oh, kalau saya sih sebetulnya yang tersertifikasi itu sebagai auditor internal dan lead auditor untuk ISO 9001. Oke, baik. Baik, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Dan jangan lupa kalau dirasakan ini bermanfaat, silakan di like, comment, and share.